Kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan rezeki serta kesehatan sehingga kita bisa menghadiri acara TikTok pada pagi hari ini. Tak lupa salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga, sahabat, dan pengikutnya sampai akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kultum tentang sedekah. Sedekah adalah suatu bentuk rasa syukur atas rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Sedekah juga merupakan perilaku terpuji yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sangat dianjurkan bagi kita yang mempunyai rezeki lebih. Harta yang kita miliki sebagiannya adalah hak orang-orang yang tidak mampu. Jadi, kita harus mengeluarkan hak mereka agar harta kita menjadi bersih. Semakin banyak harta yang disedekahkan, akan semakin banyak pula keutamaan yang akan diperoleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan kepada umat-umatnya untuk mengutamakan bersedekah. Sedekah akan membuat hidup menjadi lebih barokah. Allah juga berjanji bahwa bersedekah tidak membuat kita menjadi miskin, melainkan justru Allah akan melipat gandakan harta yang sudah kita sedekahkan. Oleh karenanya, buanglah kekikiran, yakinlah akan janji Allah bahwasanya sedekah tidak mengurangi harta kita. Yakinlah bahwasanya sedekah itu justru malah memberkahi harta kita. Adapun orang-orang yang paling utama untuk menerima sedekah, di antaranya itu yang pertama keluarga terdekat. Abu Dawud meriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersedekahlah engkau. Seorang lelaki bertanya kepada Nabi, aku punya 1 dinar. Nabi menjawab, pergunakanlah untuk dirimu sendiri. Lelaki bertanya lagi, aku punya 1 dinar lagi. Nabi menjawab, gunakanlah untuk istrimu. Lelaki kembali bertanya, aku punya 1 dinar lagi. Nabi menjawab, gunakanlah untuk anak-anakmu. Lelaki berkata, aku masih punya 1 dinar lagi. Nabi pun menjawab, gunakanlah untuk pelayanmu. Lelaki berkata lagi, aku punya 1 dinar lagi. Nabi berkata, terserah kepadamu, engkau lebih tahu menggunakannya. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerima sedekah yang paling pertama dan utama adalah keluarga. Penerima sedekah yang utama selanjutnya adalah tetangga terdekat. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, dia tidak akan masuk surga yang tetangganya tidak aman dari perbuatannya yang zalim. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya agar melindungi dan membuat tetangga mereka merasa aman dan nyaman. Perintah itu juga meliputi soal bersedekah. Maka apabila tetangga terdekat kita membutuhkan bantuan, kita wajib menjadi penolongnya dengan cara-cara yang baik. Namun, mengapa tetangga terdekat lebih dahulu yang harus ditolong? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, dari Aisyah radhiyallahu anha, aku berkata, wahai Rasulullah, aku punya 2 tetangga. Kepada siapakah aku memberikan hadiah? Beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaitu kepada tetangga yang paling dekat pintu rumahnya darimu. Selain tetangga, kita juga bisa bersedekah kepada korban bencana. Korban-korban bencana sebagian besar kehilangan hal-hal dasar untuk kehidupan mereka yang paling dibutuhkan, seperti misalnya bahan makanan, tempat yang nyaman untuk tidur, hingga kesulitan air bersih. Kondisi seperti ini tentunya terasa sangat sulit dan menyedihkan bagi mereka. Oleh karena itu, memberikan sedekah untuk korban bencana menjadi salah satu yang utama. Kemudian yang terakhir adalah orang fakir dan membutuhkan. Kemiskinan masih menjadi masalah yang sulit diurai di negara kita. Masih ada banyak orang-orang fakir, baik itu dari segi ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan. Orang-orang tersebut sangat layak untuk diberi sedekah. Bentuk sedekahnya pun bisa dalam bentuk apa saja, mulai dari sedekah harta, ilmu, atau apapun yang bisa membuat hidup mereka lebih sejahtera, sehingga mereka mampu keluar dari kemiskinan. Kemudian selanjutnya manfaat dari sedekah, diantaranya yang pertama bertambah rezeki. Sedekah tidak membuat kita miskin, karena rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut sabda Rasulullah SAW,
bersedekahlah kalian karena sesungguhnya sedekah dapat menambah harta yang banyak. Maka bersedekahlah kalian, niscaya Allah menyayangi kalian. Di dalam Al-Quran pun tertulis bahwa orang yang bersedekah akan dijanjikan oleh Allah balasan berupa 10 kali dari jumlah sedekah mereka. Selanjutnya, meningkatkan derajat seseorang. Orang yang bersedekah akan ditingkatkan derajatnya oleh Allah dan selalu mendapatkan keberkahan dalam rezekinya. Hal ini berbeda dengan orang kikir yang memiliki banyak harta, tapi hidupnya tidak tenang dan penuh masalah. Pernyataan ini juga dapat dibaca di hadis Muslim yang berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sedekah itu tidak mengurangi harta, Allah akan memberi kemuliaan pada hambanya yang pemaaf dan tawaduk karena Allah, dan Allah akan meningkatkan derajatnya. Selanjutnya, didoakan oleh malaikat. Abu Hurairah berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika orang berada di waktu pagi, dua malaikat akan turun kepadanya. Lalu salah satunya berkata, Ya Allah, berilah harta kepada orang yang menginfakkan hartanya. Kemudian malaikat yang satunya berkata, Ya Allah, binasakanlah orang-orang yang bakhil. Itulah beragam manfaat dari sedekah. Semoga kita semua dapat bersedekah sebanyak mungkin agar dihindari dari api neraka. Sekian kultum yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.